Perkenalkan, kami dari kelompok kelasnya Bapak Muhammad Yusuf Muiz. Perkenalkan, saya Tommy Ricardo. Di sini saya akan berperan sebagai observer, dan ada rekan-rekan kita yaitu Bapak Ferry selaku kucing dan Ibu Lisna akan berperan sebagai kucing. Nah, di sini kami akan memulai untuk tugas demonstrasi kontekstual, yang mana pada kali ini saya akan langsung menanyakan langsung ke coachnya, yaitu selaku diperankan oleh Pak Ferry. Oke, selamat siang Pak Ferry. Siang Pak. Mohon maaf Pak ganggu waktunya ya. Iya Pak. Gimana Pak? Ada kegiatan lagi nggak Pak siang ini Pak? Iya enggak Pak. Jadi seperti yang dijanjikan kemarin, saya hari ini akan melakukan sesi kucing dengan Bu Lisna, dan mohon bantuannya untuk Pak Tommy sebagai observernya untuk mengamati proses kucingan. Oke, terima kasih. Jadi saya menanyakan kabar ada apa sih namanya, maksudnya kegiatan lagi atau enggak? Saya untuk memastikan bahwa Pak Ferry di sini bisa sepenuhnya hadir gitu kan, dalam keadaan untuk mempuji Bu Lisna ya. Siap. Nah, di sini untuk melakukan sesi kucing, yaitu di sini ada supervisi, yaitu merupakan rubriknya Pak. Di sini saya akan menanyakan nanti pertanyaan rubrik penilaian percakapan kucing, dan poin keduanya itu nanti ini kompetensi apa ya yang kira-kira ingin dikembangkan gitu Pak. Oh iya. Jadi potensi yang ingin saya kembangkan dalam proses kucing ini adalah dalam menyampaikan pertanyaan berbobot Pak. Iya, berbobot. Terus yang selanjutnya Pak, di sini bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik ini diobservasi gitu? Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, bagian waktu saya nanti akan menyampaikan beberapa pertanyaan berbobot ke Bu Lisna tentang masalahnya, apakah itu sudah terpenuhi atau belum. Dan terakhir ini Pak, ini yang bakal saya tanyakan itu nanti indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Ya, indikatornya sih saya harapkan saya dapat dengan baik menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga itu indikatornya nanti Bu Lisnanya dapat menggali potensinya untuk menemukan solusi dalam permasalahan. Bisa langsung dimulai Pak ya? Oke Pak ya. Oke. Saya mulai. Ya. Selamat siang Bu Lisna. Selamat siang Bapak. Iya, jadi apa yang ingin dibicarakan hari ini dengan saya Bu Lisna di sesi kucing hari ini? Ya, kebetulan saya mengajar di jenjang SMA ya Pak ya. Banyak banget kendala terhadap anaknya, baik terutama kan kalau di SMA kan sudah melakukan full day ya Pak ya. Jadi Iya. murid itu kadang kurang untuk fokusnya belajar, karena itu bisa dikatakan sampai dengan jam sholat asar. Nah, jadi bagaimana sih Pak solusinya ketika anak itu tidur dalam kelas saat jam mengajar? Ya, jadi di sini Bu Lisna mengalami kendala dalam pembelajaran ya, karena kalau di SMA full day jadi pulang sore dan banyak siswa yang tidur saat jam akhir atau jam pelajaran. Oke, nah jadi dari perbicaraan ini apa yang Ibu harapkan bisa kita temukan, kita gali dari perbicaraan sesi kucing hari ini? Yang pertama mungkin saya ingin masukan dan solusi dari masalah yang terjadi saya terhadap murid di sekolah itu akan seperti apa gitu mengenai anak-anak tersebut Pak. Oke ya, semoga dari perbincangan hari ini kita dapat menemukan dan sedikit membantu Bu Lisna dalam menyikapi permasalahan yang Ibu Lisna hadapi selama ini, yaitu tentang siswa-siswa Bu Lisna yang tidur di jam terakhir. Oke, tolong ceritakan situasinya seperti apa sih untuk masalah yang Ibu hadapi itu. Jadi situasi yang siswa yang tidur itu seperti apa, tolong diceritakan kepada saya. Ya, pada dasarnya saya karena kebetulan kan wali kelas ya Pak ya. Wali kelas itu saya sudah membentuk keyakinan kelas. Jadi tidak ada siswa yang tidur saat KBM, kemudian
apabila salah satu murid dalam kelas itu melanggar aturan tersebut, otomatis dia ada konsekuensinya sendiri ya Pak ya. Jadi kalau bisa dibilang, saya kan ngajar geografi ya misalnya ya di sekolah, anak itu sekali dua kali saya tegur dia tidur ya Pak ya. Ketiga kalinya itu dia masih tidur saat jam belajar. Dan memang dalam waktu yang bisa dikatakan 3 minggu ke depan gitu loh Pak. 3 minggu berturut-turut ya Pak ya. Jadi anak itu tidur. Dan di terakhir kali itu saya ajak anak itu ke BK Pak. Saya tanya, kenapa kamu suka tidur? Dia berkata, saya kurang istirahat. Dia main game di rumah sampai dengan jam larut malam. Nah itu efeknya itu kemana tuh Bapak? Dia efeknya ke sekolah. Jadi tidak fokus anak itu tersebut untuk belajar di sekolah. Itu Pak. Jadi permasalahannya adalah di samping pembelajaran yang full day, yaitu permasalahannya adalah siswa-siswa yang tidak bisa memanage waktunya sehingga tidurnya terlalu larut malam, entah yang bermain game atau yang bermain di luar rumah, sehingga menyebabkan efeknya dalam 3 minggu ini berlangsung siswanya banyak yang tertidur di kelas. Kalau kita skala, kita adakan tingkat siswa yang banyak tidur itu. Kalau dalam skala kita skalakan ada 10, yaitu kalau skala di 10 itu siswanya tidur semua, hampir setiap mapel setiap hari itu tidur semua, atau kalau di skala 1 itu sebagian saja. Kalau dalam kelas ibu kalau diskalakan berkisar dalam skala berapa kalau dipoinkan rata-ratanya? Paling skala 2. Berarti tidak semua siswa tidak ya? secara keseluruhan siswa dalam kelas, sama halnya dengan siswa yang memang sering bermasalah dengan saya Pak. Berarti kalau dalam skala masalahnya berarti 2, yaitu tidak sepenuhnya semua. Nah, bisakah ada potensi untuk skala itu kita turunkan lagi, jadi dari 2 kita turunkan menjadi 1 atau kita hilangkan situ? Adakah potensi tersebut untuk? Bisa sekali Pak. Di sini saya sudah melibatkan teman sejawat saya. Teman sejawat saya itu dia BK, bimbingan konseling. Kami tanya langsung Pak, dan saya melibatkan orang tua Pak. Nah orang tua anak tersebut saya panggil ke sekolah bahwa anak tersebut suka tidur saat jam belajar. Nah itu kan berimbas terhadap bagaimana anak tersebut mendapatkan nilai yang sempurna ke depannya ketika tidak fokus untuk belajar di dalam kelas. Oke, jadi menurut pengamatan Ibu bisa ya kita untuk potensi dalam presentasinya kita turunkan. Nah, Bisa. sekarang apa yang akan Ibu rencanakan ke depannya dengan kekuatan yang Ibu miliki? Jadi saya ingin menanyakan dulu, dalam menghadapi masalah ini adakah kekuatan yang Ibu miliki untuk kira-kira yang bisa Ibu lakukan sebagai patokan bahwa saya bisa menyelesaikan masalah ini dengan saya mempunyai kekuatan dalam diri? Nah, kekuatan apa dalam diri Ibu yang bisa Kekuatan saya yang bisa menghandle anak tersebut, mungkin saya lebih memahami kondisi murid Pak. Jadi Ibu lebih memahami kondisi murid. Lebih paham kebutuhan murid itu seperti apa. Karena saya termasuk orang yang memang kalau bisa dikatakan ketika anak itu tidur saya langsung marah spontan Pak. Jadi dengan pembelajaran kesadaran diri di KSE, kompetensi sosial emosional ini, saya semakin banyak belajar Pak. Bagaimana saya harus bisa memahami kondisi murid, mendekatkan diri kita dengan murid itu seperti apa Pak. Jadi potensi yang Ibu punya adalah Ibu sudah mempelajari KSE sehingga Ibu bisa lebih memahami lagi murid dalam menyelesaikan ini. Nah, rencana kedepannya, rencana aksi apa yang akan Ibu lakukan atau tahapan-tahapan seperti apa sih kira-kira yang dengan potensi Ibu bisa memahami murid lebih baik lagi? Kira-kira apa yang dapat Ibu lakukan untuk rencana aksi dalam masalah yang Ibu hadapi? Mungkin saya akan mencoba untuk mengembangkan proses pembelajaran
berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional ini diterapkan di kelas. Saya dalam Alhamdulillah sudah selesai sesi kucingnya Pak. Gimana perasaan setelah mengkucing dari Bu Lisna barusan tadi? Ya, alhamdulillah perasaannya senang dan lega karena dapat membantu Bu Risna dalam menggali potensinya untuk mendapatkan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh beliau. Itu yang Bapak rasakan kompetensinya yang sudah muncul dari Bu Lisna itu udah ada yang muncul apa belum? Ya, kompetensi yang saya rasakan dalam sesi kucing tadi, saya rasakan saya sudah muncul dengan saya sudah melancarkan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya berbobot. Jadi kenapa saya merasa lega karena saya dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari sesi kucing ini. Jadi ini izinkan saya berpendapat apa ya? Iya. Nah, tadi kan kalau saya lihat tadi dari hasil kucing tadi ya Bapak sudah cukup untuk ini yang mengeksplor dari Bu Lisna, menggali juga pertanyaan yang berbobot. Nah di sini juga saya juga ada catatan sedikit. Jadi di sini permasalahan tadi yang saya catat yaitu salah satunya tadi itu kata Bu Lisna ada siswanya yang tertidur. Terus dari yang lain lah ya untuk menyikapi permasalahannya dari Bu Lisna juga tadi dia sudah kata dia membuat keyakinan kelas sehingga dari kejadian permasalahan yang ada tadi itu salah satunya itu anak jadi berfokus di pembelajaran. Nanti dia mencoba untuk berkolaborasi dengan guru BK dan wali murid. Jadi planning ke depannya juga di sini kan akan memahami kondisi dan kebutuhan murid serta mempelajari dari KSE. Iya. Nah, dari rencana aksinya dia akan mengembangkan KSE dan menyusun pembelajaran berdiferensiasi. Terus dimulainya dalam waktu dekat yang berkolaborasi juga tadi ada terus jawab wali murid. Mungkin nanti ini tambahannya mungkin bisa juga dengan kepala sekolah ya bisa ya selaku dia pimpinan yang ada di sekolah. Terus sehingga kalau dari yang berkolaborasinya ada kepala sekolah termasuk jawab belakang wali murid juga yang diharapkan di sini nanti biar terjalin komunikasi yang baik. Terus yang saya nantikan yaitu menanti aksi nyata juga. Nah, setuju nggak Pak dengan yang saya sampaikan tadi barusan Pak? Iya Pak, sangat setuju dengan hasil pengamatan yang Bapak sampaikan. Saya sangat setuju dan dapat saya lakukan untuk perbaikan ke depannya Pak. Oke. Apa rencana Bapak setelah saya observer hari ini? Ya, rencananya sih kedepannya saya akan sering melakukan sesi kucing lagi sehingga saya dapat menggali atau meningkatkan kompetensi saya dalam sesi kucing, baik yang kehadiran penuh, mendengarkan aktif ataupun mengajukan pertanyaan berbobot. Karena kalau sering melakukan sesi kucing maka kemampuan kita akan lebih meningkat. Nah ini kapan nih Pak yang melakukannya, terus siapa dan di mana yang akan bisa membantu Bapak? Kalau untuk waktu kita tentatif Pak ya, karena kita melihat rekan sejawat kita, rekan-rekan guru kita ada yang mau dilakukan sesi kucing ya atau tidak, karena kan kalau untuk sesi kucing ini kita harus berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kalau di tempat saya akan lakukan di sekolahan saya Pak, jadi sesi kucingnya akan lakukan di sekolah, dan untuk berkolaborasinya untuk bantuannya adalah mungkin dari Bapak Kepala Sekolah, sehingga saya berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah agar sesi kucing dapat dilaksanakan dengan baik. Mungkin yang terakhir apa ya? Apa nih Pak yang Bapak dapat pada hari ini? Ya, yang dapat dari hari ini adalah terima kasih dengan pengamatan Pak Tommy. Setelah hasil pengamatan yang Bapak sebutkan tadi, jadi menambah saya untuk meningkatkan lagi kompetensi saya, sehingga kedepannya saya akan lebih baik lagi dalam melakukan sesi coaching lagi sebagai coach. Terima kasih Pak Kade. Ya, Oke, terima kasih. Oke, itulah hasil